Kang kali ya, biar bisa bicara. Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang public speaking. Judulnya di sini adalah Strengthening Strengthening Your Presentation Strategies to Win the Competition. Oke, sudah tahu lah ya, nggak usah kenalan lagi. Nama saya Rehan Saidi, bisa teman-teman bisa panggil saya Rehan. Jadi teman-teman di sini ada apa aja sih hal penting yang sebenarnya bakal kita pelajari? Yang pertama itu tentang essential element of a strength presentation gitu. Apa sih elemen penting atau elemen esensial dalam presentasi? Yang kedua, cara komunikasi yang efektif. Yang ketiga, bagaimana untuk mengatasi nervous. Yang keempat, terakhir visualization and other support media. Oke, langsung aja kita ke poin pertama. Apa sih bagian penting dalam presentasi? Sebenarnya setiap orang tuh punya perjalanan dan pengalaman masing-masing kalau berbicara tentang public speaking ya. Tapi ada satu poin yang sebenarnya saya tetap bawa sampai saat ini adalah ada pepatah mengatakan a wise man speaks because he has something to say, but a fool speaks because he has to say something gitu. Orang yang bijak berbicara karena dia ada sesuatu yang ingin diutarakan, tapi orang yang bodoh, but a fool speak gitu ya, berbicara karena ya dia hanya ingin mengatakan aja gitu. Jadi bedanya adalah orang yang belajar tentang public speaking, dia itu ada bagaimana menyampaikan kepada the judges, audience itu dia punya value di situ, dia punya something yang ingin diceritakan. Tapi kalau orang yang kopong bisa dibilang ya, orang yang nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti teknik, nggak ngerti apa ya, udah ngomong aja. Itu bedanya dan itulah yang menjadi dasar bagi saya. Oh, ternyata public speaking itu penting gitu. Tidak hanya untuk dari sisi lomba saja, sebenarnya public speaking tuh banyak banget manfaatnya gitu. Dan untuk teman-teman mungkin sebagai master of ceremony, moderator, apapun itu, as presenter pun gitu misalnya ya, itu public speaking juga perlu dimaksimalkan gitu. Yang selanjutnya kalau teman-teman tahu ini ada Andi Noya, Najwa Shihab ya sama Maudy Ayunda, mereka tuh sebenarnya punya background berbeda ya nggak sih? Andi Noya sebagai host dari Kick Andy, Maudy Ayunda a singer, an actress juga, sama juga di sini ada Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Mereka tuh sebenarnya punya background yang berbeda gitu kan ya. Tapi mereka tuh punya satu hal yang sama, yaitu good public speak, good public speaker gitu. Dan sebenarnya public speaking tuh bisa merubah banyak hal. Terutama walaupun, makanya kalau saya sekarang pun kalau ditanya lebih mementingkan look atau public speaking, kalau saya jujur lebih mementingkan public speaking karena look itu kan, oh ya look oke lah yang pertama. Kadang kalau di perusahaan-perusahaan tuh good looking atau berpenampilan menarik gitu. Tapi kalau I'm personally, personal kalau saya sendiri tuh lebih fokus ke public speakingnya karena public speaking tuh punya punya cara untuk merepresentasikan seseorang itu punya daya jual ya, value dan juga kemenarikan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa hal juga yang menjadi pertanyaan mungkin. Public speaking ini penting nggak sih? Nah, sebenarnya seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa public speaking ini bisa dari sisi ya pekerjaan teman-teman mungkin sebagai MC, moderator, atau presenter, ya, news anchor, debater. Saya juga debater sebenarnya. Ini debater, ini semuanya mengandalkan public speaking gitu. Kalau teman-teman tahu debat, debat ini sebenarnya ada dua ya. Ada kalau sebenarnya secara lomba kompetisi debat itu tuh ada tiga. Ada ASEAN, ada Australian, Australasia, atau apa namanya? Ada British Parliamentary. Sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau oke, Eli suaranya, Eli. Oke, good, good, good. Oke, thank you Eli. Jadi teman-teman kalau mau ikut debat, salah satu poin pentingnya sebenarnya yang harus ditingkatkan adalah di skill public speaking ya teman-teman. Nah seperti itu ya, ada British Parliamentary, ada Asian Parliamentary. Ini penting banget ya, karena public speaking itu juga berguna di sana. Although British Parliamentary ini sebenarnya nggak terlalu mengandalkan public speaking, but how to analyze your solution in front of the judges, in front of the audience itu yang paling penting kalau debate di English debate competition gitu. Sorry, atau di British Parliamentary. Tapi kalau paling pentingnya adalah di Asia Parliamentary khususnya itu public speaking skill, retorika itu dipakai kayak gitu. Nah ini ya, itulah mengapa public speaking ini penting untuk kehidupan kita. Sebenarnya kalau berbicara essential point ya,
saya personal secara pengalaman itu mendeskripsikan 4 konsep public speaking. Ini nggak ada teorinya sebenarnya teman-teman. Saya cuma fokus ke pengalaman aja. 4 hal yang sebenarnya bisa menjadi konsep dalam public speaking. Yang pertama menurut saya adalah fokus kepada ide besar, fokus to great idea. Yang kedua adalah give reason why other needs to pay attention. Berikan alasan kenapa sih orang lain perlu memperhatikan kita. Ini penting ya. Pas make the great idea concept familiar, buatlah ide yang besar itu yang kalian punya itu lebih familiar lagi atau kata lainnya itu orang lain tuh dapat memahaminya ya. Lebih general lah gitu. Pas yang ke terakhir ada make your idea valuable. Jadi buatlah ide kalian tuh lebih bernilai ya kepada orang lain gitu. Ada 4 konsep kalau ditanya essential point. Mungkin kita bakal bahas lebih detail di sini. Fokus kepada ide besar yang ingin kita pengen sampaikan tuh sebenarnya kalau saya pribadi itu ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, find a good topic idea gitu. Temukan topik atau idenya teman-teman. Makanya di dalam kepenulisan apapun itu, karya tulis, esai, bisnis plan gitu, bisnis model. Yang pertama harus kalian buat mungkin di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu kan sebenarnya yang kita harus create adalah bagaimana kita memberikan memberikan latar belakang yang jelas ya, apa namanya background yang jelas atau urgensi yang kuat. Dan itu sebenarnya yang masuk ke poin 1 atau 2 ya. Your idea is urgent or crucial sebenarnya gitu. Di situ setiap kepenulisan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ide besar itu harus harus kita lampirkan gitu ya, harus kita utarakan kepada orang-orang. Itu yang istilahnya itu kita taruh pikiran kita, kita taruh background kita itu di tulisan. Pas yang ketiga, ini yang sebenarnya bisa menjadi poin permasalahan ya. Bagi teman-teman semua, mungkin yang nyubi-nyubi nih ya, yang baru-baru, mungkin kalian merasa bahwa oh, itu ternyata ikut lomba itu deg-degan ya gitu. Apalagi ketika ditanya sama juri. Nah, konsep yang harus kalian coba terapkan adalah aplikasikan adalah you are master on your idea gitu. Jadi kalian itu adalah yang buat ide ya. Kalian itu yang buat tulisannya, kalian yang buat PPT-nya gitu. Jadi kalian harus memberikan gambaran bahwa ide ini tuh punya saya gitu. Ketika ada orang yang lain nanya, ya mereka cuma nanya. Mereka tuh nggak ngerti apa yang ingin saya coba apa namanya ya mereka nanya mereka karena mereka nggak ngerti gitu. Ketika kalian sudah memberikan definisi seperti itu di otak, berarti kan ketika ada juri nanya, ya kita tinggal jawab aja gitu, bukan 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 jadi beban pada akhirnya seperti itu. Itu yang sebenarnya saya konsepkan ketika berada di apa namanya di setiap presentasi lomba gitu. Ya saya yang nulis, saya yang punya ide, ya ketika juri nanya, ya mereka cuma nggak tahu gitu, makanya mereka nanya gitu. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri seperti itu ya gitu. Oke, next yang kedua adalah make the great idea concept familiar. Nah, balik lagi eh, konsep yang kalian harus apa namanya harus kalian tawarkan tuh lebih general lagi ya. Intriguing ini bisa hal yang bisa dimention. Yang kedua, buatlah hal-hal yang pertanyaan provokatif ya. Jadi misalnya kalau di dalam perdebatan ya, itu pasti ada pro kontra. Hal yang pertama yang harus kalian utarakan adalah buatlah pertanyaan yang provokatif itu menarik ya bagi pertanyaan di awal-awal misalnya. Ah, di sini ada yang suka ini nggak? Kalau suka makan bubur nggak? Gitu kan misalnya. Kalian tuh suka makan bubur diaduk atau nggak diaduk? Itu kan pasti ada menimbulkan apa ya? Menimbulkan pertanyaan ya, dari provokatif ya, pertanyaan provokatif. Di situ bakal ada pro kontra. Habis itu baru kalian istilahnya itu definisikan sendiri yang harusnya kalian lakukan sebagai manusia gitu kan ya diaduk atau nggak diaduk nih gitu. Pasti ada pro kontra pada akhirnya. Cuma sebagai speaker, sebagai bisa dibilang orang yang bawa materi, kalian tuh harus memberikan jalan tengah di situ ya. Ada provocative question. Yang ketiga, curiosity. Berikanlah hal-hal yang bagi orang lain itu penasaran gitu. Makanya saya bilang ya mungkin di slide nomor 10 saya akan menyampaikan hal yang sangat luar biasa nih. Jadi kalau teman-teman keluar dari Zoom ini bakal eman banget nih, bakal ya itu contohnya seperti itu. Jadi hal-hal yang berbau serius atau curious atau hal-hal yang membuat penasaran ya. Itu kalian coba dijelaskan. Mungkin di awal juga bisa dibilang kalau kalian jadi speaker atau ya sebagai apa namanya sebagai orang yang presentasi itu juga bisa sih poin ini.
Oke, yang selanjutnya give reason why others need to pay attention. Nah, jadi ya kayaknya kebalik deh ini. Oh iya kebalik ternyata. Yang ini ternyata ini yang the great idea familiar. Yang ini adalah memberikan gimana sih menyederhanakan konsepnya ya. Yang ke selanjutnya bagaimana sih menyederhanakan konsepnya. Nah, balik lagi setiap orang dari kita pasti tuh punya background masing-masing. Misalnya kalian anak psikolog gitu kan. Ini yang sebenarnya menjadi permasalahan psikologi itu kan pasti banyak beberapa pepatah atau makna yang kita nggak paham ya. Orang general tuh nggak paham. Itu akan memberikan kesan bagi audiens nggak paham gitu. Jadi yang pertama harus kalian pahami adalah memahami audiens gitu. Pahami scope audiensnya tuh siapa. Kalau scope audiensnya mungkin ya nanti kalian fokusnya di akademisi mungkin paham juga, mungkin mereka paham, cuman dengan memberikan pemahaman yang lebih general itu lebih bagus lagi. Inilah contoh ketika kemarin di perdebatan capres cawapres ya, ada beberapa makna yang sekiranya itu ada akronim misalnya atau singkatan atau hal-hal yang kita tidak pahami. Panitia capres cawapresnya kemarin itu bilang kalau ada hal-hal yang demikian, kalian harus generalkan dulu biar orang lain tuh paham. Nah, itu yang dimaksud dengan hal-hal yang berbau complicated itu orang lain tuh biar lebih familiar lagi gitu. Hal apa yang bisa dilakukan? Bisa menggunakan bahasa yang sederhana gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin audiensnya tuh nggak paham dengan apa, mungkin audiensnya tuh generasinya milenial gitu kan nggak paham tentang kita kan Gen Z semua nih kayaknya ya saya analogikan semuanya Gen Z beberapa orang mungkin nggak paham milenial nggak paham tentang apa yang kita obrolin gitu ya pakai kata-kata yang sebenarnya lebih lebih sederhana lagi gitu bokis kalian tahu nggak sih bokis bokis nih orang milenial mungkin ngerti yang mungkin awal-awal Gen Z ngerti ya bokis nih lebih ke bohong kan ada lagi apa ya orang-orang milenial ini bokis gundik gitu-gitu lah ya. Kayak mungkin menurut kita ya, apa sih itu gitu. Nah, makanya orang milenial kalau ngomong ke kita pun mungkin ngomong ke Gen Alpha ya lebih general lagi. Buatlah bahasa yang sederhana. Karena apa? Itu lebih memudahkan kita untuk memahami ya. Yang kedua, buatlah metafora yang sederhana juga. Jangan terlalu parabolis banget gitu loh. Hal-hal yang berbau parabola tuh kita kan istilahnya ini paham nggak paham nih apa yang dia maksud gitu. Pas yang ketiga, make it easy and not complicated like scientific. Sebenarnya kita harus pahami dulu ya, audiens kita tuh siapa sama forum kita tuh seperti apa. Kalau kita berbicara tentang mungkin forumnya forum ilmiah, oke lah bahas tentang scientific atau ketika masuk ke PIMNAS gitu ya, teman-teman scientific banget. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana audiens kita yang lebih umum gitu. Ya, jangan jangan terlalu beyond juga kata-katanya. Itu kan memberikan kesan bagi audiens ini orang kok gini banget ya. Itu sering banget saya ketika sebagai audiens dan dia tuh menggunakan kata-kata yang sangat-sangat tidak sederhana gitu, sangat-sangat saintifik banget. Kitanya nggak paham gitu. Kalau kalian sering lihat seminar atau webinarnya Prof. Stella sebagai wamen ini sekarang ya, wamen Dikti, beliau tuh sangat saintifik sebenarnya. Ya bayangkan ya orang muda gitu kan, dia juga profesor, penelitiannya banyak, risetnya banyak gitu. Tapi kalian coba lihat ketika beliau menyampaikan hal-hal yang berbau saintifik, beliau tuh sangat-sangat menyederhanakan kata-katanya gitu. Setelah saintifik, baru dia menyederhanakan. Itu yang dimaksud dengan kita harus menyederhanakan hal-hal yang terlalu complicated seperti itu ya teman-teman. That's public speaking. Oke, yang terakhir adalah buatlah ide kalian itu lebih punya value kepada orang lain. Nah, seperti yang saya sudah mention sebelum-sebelumnya bahwa fokus kepada audiens itu penting, trigger emotion. Kalau kalian mungkin konten kreator ya. Kalau saya sebetulnya juga bisa dibilang konten kreator, I'm a creator konten gitu, video apapun itu gitu. Sebenarnya dalam konten kreator tuh ada yang namanya hook, teman-teman. Hook itu adalah hal yang penting algoritma Instagram bakal membaca 1 sampai 3 detik pertama gitu. Ketika orang itu cuma apa namanya langsung scroll itu tidak akan direkomendasikan, tidak akan disarankan oleh Instagram gitu. Apa yang sebenarnya hook yang menarik gitu? Ada 3 hook yang sebenarnya kalian bisa
berikan, mungkin di awal presentasi juga, mungkin kalian kalau mau buat video konten gitu. Yang pertama tuh adalah hal yang berbau entertain atau hal yang membau hiburan. Makanya hiburan-hiburan tuh banyak yang lihat ya nggak sih kalian misalnya kayak ada yang tiba-tiba jatuh gitu kan, tiba-tiba digigit kucing atau apa, itu ya that's entertain gitu. Nah itu hook yang pertama yang kalian bisa buat. Yang kedua itu ada meng apa ya menggugah tuh kayak oh orang ini nih keren banget ya gitu. Jadi orang yang lihat itu sangat-sangat tergugah untuk menjadi dirinya gitu. Misalnya ada Maudy Ayunda nih buat konten, gila keren banget nih Maudy Ayunda gitu. Itu hal-hal yang berbau appreciate kata lainnya ya. Itu tuh sangat bisa banget kalau kalian buat hook seperti itu. Orang-orang, wih keren ya jadinya ya gitu. Saya sudah menang 1.000 kompetisi misalnya, saya sudah dapat 1.000 piala. Orang kan pasti kan lihat gila nih 1.000 piala kayak gimana nih ceritanya. Nah seperti itu hook yang kedua. Nah hook yang ketiga kalian bisa trigger emotion sebenarnya. Emosi itu sebenarnya nggak hanya tentang marah ya. Emosi itu bisa misalnya kayak, kasihan banget ya orang ini. Contoh kemarin kayak yang bapak-bapak yang apa namanya, yang bawa es teh itu kan. Kalian lihat kasihan ya bapak-bapaknya ya. Itu kan emosi yang jalan gitu kan. Sebenarnya itu bisa sih sebenarnya untuk meningkatkan value kita di depan orang-orang atau kita harus menyamakan diri dengan audiens gitu. Contohnya, ya saya sudah pernah mahasiswa loh. Saya tahu kalian itu se-struggling apa ketika semester 1, 2, 3 atau waktu skripsi gitu kan. Kita menyamakan keadaan kita dengan orang lain, dengan audiens kita. Itu sangat-sangat memberikan value kita sama nih gitu. Jadi trigger emotion yang kedua. Yang ketiga adalah your idea isn't for you but for everyone gitu. Jadi sebenarnya idenya kalian itu bukan punya kalian doang, tapi untuk audiensnya gitu. Kita tahu bahwa kalian tuh punya pengalaman banyak misalnya ya, tapi yang paling penting adalah kalau kita berbicara tentang apa namanya ide, ya ide ini bukan untuk kita aja, tapi untuk share to everyone, to audience gitu loh. Seperti itu ya. Sebenarnya itu adalah 4 important point ya, essential point kalau menurut saya dalam public speaking gitu. Oke, kita next ya. Effective communication technique. Gimana sih teknik komunikasi yang efektif? Nah, ada satu konsep yang pertama yang ingin saya coba utarakan adalah the first thing is let's talk about retorika. Mungkin teman-teman nggak asing tentang retorika ya. Retorika itu menurut Aristoteles menyatakan bahwa the science and art to teach people to be skilled and composing and delivering speech effectively to persuade others gitu. Ilmu untuk mengajarkan orang-orang yang mana untuk meningkatkan skill kita untuk apa namanya untuk deliver our message to audience, to persuade others gitu, untuk mempengaruhi orang lain. Jadi poinnya adalah retorika itu ilmu atau seni untuk mempengaruhi orang lain apa yang kita katakan. Sebenarnya seperti itu. Makanya bedakan ketika kalian punya public speaking bagus tapi tidak punya retorika juga, tidak diimbangi dengan retorika. Jadi orang itu tidak terpengaruh, tidak terinfluence gitu loh dengan apa yang sebenarnya kita ingin kita sampaikan gitu. Jadi poinnya adalah di retorika adalah to persuade others atau mempengaruhi orang lain seperti itu ya. Ini harus Aristoteles yang ngomong gitu. Rhetorica is the art of constructing argument and speech making. Jadi konstruksi dalam membangun argumen, konstruksi dalam berbicara, retorika itu sangat-sangat mempengaruhi gitu. Pun yang saya sampaikan dari awal sampai akhir pun ada beberapa ilmu retorika yang saya pakai seperti itu ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara retorika, ada 3 poin nih yang penting dalam retorika. Ada namanya pathos, ethos, logos. Ada emosi, seperti di poin 4 tadi. Ada etika atau ethos. Yang terakhir ada logika atau logos ya. Jadi ini 3 poin yang sebenarnya harus kalian pahami untuk mengcombine retorika tuh kita build-nya bagus gitu ya. Ada pathos, ethos, sama logos gitu. Rhetorical triangle. Dan 5 hal penting yang sebenarnya kalian perlu pahami untuk membangun retorika yang menarik. Yang pertama adalah penemuan bahan atau invention. Makanya di dalam menyampaikan ide kita kepada suatu lomba, menyampaikan kepada juri, ada satu poin yang sebenarnya harus kalian pahami adalah ada namanya novelty atau keterbaruan. Apa ba- apa ide ini yang sebenarnya baru dan memberikan solusi yang menarik dibandingkan ide sebelumnya. Itu namanya invention ya teman-teman.
Yang kedua ada namanya devotional arrangement, materinya atau meternya. Atau yang ketiga ada style, elocution, pemilihan kata yang indah. Jadi kalau kita punya public speaking yang bagus tapi tanpa retorika yang bagus juga ya, itu tidak di balancing, itu kurang bagus juga. Contohnya ketika kalian di debat, apa namanya, di pembicara terakhir atau di replay speaker, saya sebagai replay speaker sih biasanya. Eh, di replay speaker tuh ngomong seperti ini biasanya. Eh, Baik, saya ingin mengajak Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian sekaligus tim kontra untuk bersama kami mengarungi samudra untuk menyepakati mosi perdebatan kali ini. Sebenarnya ini kan ada kata-kata yang mengarungi samudra bersama kami untuk memahami dan menyepakati mosi perdebatan kali ini. Ini kan sebenarnya indah ya. Kalau bisa dibilang ini adalah salah satu estetika yang kalian perlu pahami dan kalian punya dalam penerapan si retorika atau public speaking di depan orang-orang seperti itu. Itu sangat membantu banget. Ada banyak hal yang saya sangat suka ketika orang punya retorika, tapi kebanyakan retorika juga nggak bagus. Makanya harus balance ya antara meter sama estetika yang kalian harus keluarkan di waktu public speaking seperti itu. Selanjutnya ada memori. Nah, ini penting juga. Makanya ketika sebenarnya paling bagus tuh dalam public speaking tuh jangan bawa bahan ya, atau jangan bawa catatan sebenarnya. Cuman kalau ada yang bawa catatan is oke, sebenarnya nggak apa-apa. Paling pentingnya, hal penting yang harus kalian pahami juga dalam mengingat seperti itu. Yang terakhir ada pronunciation ya di dalam retorika atau delivery-nya, penyampaiannya seperti apa, seperti itu. Atau kata lainnya di dalam public speaking ada meter, manner, method kan ya. Ini masuk ke poin method atau metode penyampaiannya seperti itu. Nah ini presentation technique sebenarnya kalau ada tiga poin ini sudah saya sering singgung sebelumnya dalam penilaian debat, terutama tidak hanya debat, sebenarnya di public speaking pun ada tiga poin penting yang kalian harus pahami. Ada namanya meter, yang kedua manner, yang ketiga method. Meter ini adalah bahan materi yang ingin kita bawa gitu. Bahan materinya berupa apa? Bisa referensi, bisa data, bisa materi-materi yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan itu meter. Meter nih sebenarnya punya poin paling besar ya dalam public speaking. Meter nih kurang lebih 40%-nya apa namanya mempengaruhi penilaiannya, meter. Yang kedua manner. Manner ini adalah attitude. Ya bukan kayak nyuwun sewu mas mbak, nggak gitu ya. Manner itu ya ketika kalian menyampaikan postur tubuhnya kalian, tangannya, kakinya gitu. Kemarin pun ketika di PIMNAS ya bukan di PIMNAS ya. Saya kemarin tuh ngajar anak Politeknik Jember ya di sini. Mereka tuh 5 orang ya sebenarnya mas lolos PIMNAS. Belum pernah namanya belum pernah ikut lomba sama sekali. Bayangkan aja mereka belum ikut lomba sama sekali, tiba-tiba ke PIMNAS gitu. 5 orang nggak punya skill atau bisa dibilang nggak punya pengalaman di public speaking sama sekali. Yang harus saya perhatikan adalah di mannernya mereka dalam presentasinya. Kakinya gerak, tangannya kaku gitu kan, kepalanya itu yang agak nunduk atau yang bahunya itu bungkuk gitu, atau tangannya kurang luwes atau dalam ininya apa dalam pelafalannya, artikulasi, intonasi gitu. Itu yang diperhatikan gitu. Nah, seperti itu. Dari anak yang belum pernah punya skill sama sekali gitu, pengalaman sama sekali di public speaking, latihan kita kurang lebih itu hampir seminggu kalau nggak salah, dari jam 8 sampai jam 12 malam gitu, terus aja latihan. Di sisi manner juga saya apa namanya perhatikan di anak-anak ya, alhamdulillahnya mereka sampai dapat, walaupun saya nggak pernah ikut PIMNAS ya, tapi tim ini sampai dapat perunggu sih kemarin. Saya sangat sangat senang dengan itu gitu loh, seperti itu. Jadi manner nih jadi salah satu penting ya kalau di public speaking. Nah, yang nggak kalah penting juga di metode penyampaian. Metode penyampaian ini akan memberikan kesan kepada audiens, kepada orang lain, oh orang ini pinter nih gitu. Percuma materinya bagus, materinya banyak pol gitu kan kata lainnya, tapi metodenya nggak bagus gitu, metode penyampaiannya kurang menarik, ini nggak bakal menjadi hal yang menarik ya untuk apa namanya, untuk orang lain dengarkan kata lainnya seperti itu. Nah itu tuh metode ya. Jadi ini presentation teknik bisa kalian pahami ada meter, manner sama metode, oke? Selanjutnya di ini malah lebih detail ya. Ada dari meter tuh ada premise, analyze,
analisis evidence gitu. Ada premisnya, dasar pemikirannya kita apa. Yang kedua ada analisis. Analisis ini sebenarnya yang paling penting ya. Analisis ini lebih ke kayak untuk memperjelas saja analisisnya. Makanya di dalam public speaking itu analisis ini jadi salah satu poin yang penting. Yang ketiga nih evidence, bisa berupa data, referensi, seperti itu ya. Makanya ketika ngomong, apalagi di konferensi ilmiah teman-teman ya, itu harus ada buktinya, ya nggak sih? Jadi kayak yang hal ini juga disesuaikan oleh bla 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 gitu. Itu tuh evidence namanya, atau di hal-hal yang berbau tentang bukti-buktinya gitu. Yang kedua ada manner, ya tadi ya mannernya. Ini Donald Trump jadi apa namanya? Jadi presiden lagi ya sekarang ya. Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kesalahan yang umum ya, orang-orang manner itu membawakan statement dengan kecepatan tak terkontrol. Sebenarnya public speaking itu bukan cepet-cepetan ngomong ya, tapi bagaimana balik lagi delivernya bagus dan mempersuasi orang tuh kena gitu. Jadi kalau teman-teman bilang public speaking apa debater, tiba-tiba dia tuh sangat cepet banget pelafalannya gini keren gitu menurut. Tapi itu menurut saya nggak bagus mannernya, karena nggak masuk ke mannernya aja gitu. Nah statementnya kayak bagus mungkin, sangat-sangat apa ya, sangat membara mungkin ya semangatnya. Cuman ini nggak bagus dalam sisi manner ya gitu. Yang kedua, tatapan mata kemana-mana ini nggak boleh ya. Jadi istilahnya matanya kayak mana gitu. Kalau memang ada teori yang menyatakan mata itu harus tatap audiens, atau enggak kalau ada lawan tatap lawan, tapi jangan lawannya aja yang ditatap. Tapi yang harus kalian tetap adalah audiensnya juga gitu. Kalau kalian nggak sanggup mau menatap mata audiens, tataplah ubun-ubun audiens gitu. Ubun-ubunnya aja bertatap gitu. Kalau ubun-ubunnya pakai topi ya tatap aja nggak apa-apa gitu ya. Takutnya kalian kalau natap mata tiba-tiba gitu kan, saling tatap kalian nanti jatuh cinta gitu kan repot. Nah contohnya gitu. Jadi kalau kalian nggak suka natap natap matanya, tatap ubun-ubunnya saja gitu. Ya. Yang ketiga, kesalahan yang kalian harus hindari adalah kedua tangan di pinggang. Ini nggak boleh ya, kayak kayak orang sombong gitu nggak boleh ya, tangan di pinggang. Pas tangan disilangkan, ini nggak ngerti ya. Ada tuh tangan disilangkan di depan gitu tuh nggak boleh gitu. Pas di tangan disilangkan baik sini atau di gini, sebenarnya nggak bagus ya. Tangan biasanya anak-anak kalian kan kayak tangan itu menutupi, sorry, menutupi kemaluan misalnya ya ke bawah gitu. Misalnya gini gitu, itu sebenarnya kurang bagus di dalam manner. Jadi harus tegak aja gitu, atau tangan gini ya, ditaruh di bawah ini gitu langsung gini. Pas jangan jangan tangan disaku. Disaku tuh sebenarnya mannernya kurang. Sebenarnya kalau menurut kalian ada yang bilang, oh kalau disaku itu kan apa namanya, kalau disaku itu pede nih kita gitu. Padahal tuh enggak ya. Secara manner public speaker itu malah kalian terkesan kurang percaya diri. Kayak gitu. Pas dalam jazz juga ya, jazz dalam manner, sebenarnya jazz itu kalau kalian pakai jazz kayak Om Donald ini ya, kita sebut saja beliau Om Donald. Kalau kalian kalau seumpamanya pakai jas, cukup kancing atasnya aja yang dipakai ya teman-teman, yang bawahnya nggak usah. Kalau kalian seumpamanya duduk, buka aja dua-duanya. Bukan 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 jasnya yang dibuka ya, kancingnya aja yang dibuka. Pas ketika kalian bangun lagi, itu kancingnya atas yang ditutup. Jadi kan kancing tuh biasanya ada dua ya, dua lah biasanya umumnya gitu. Kalau yang atas aja yang di ini ya, seperti itu. Pas ketika ini nggak usah mempengaruhi lawannya gitu, santai aja lah, diem aja gitu loh, seperti itu ya. Jadi nggak usah yang kayak merespon seperti apa gitu ya. Jangan terlalu menggebu-gebu, dan juga jangan kayak debat kusir gitu. Banyak tuh kan debat kusir, debat yang sangat subjektif banget, nggak memakai data, itu kurang bagus ya dalam mannernya itu. Oke. Yang terakhir, kalau di sisi teknik ada namanya metode ya. Yang makanya yang pertama tuh ada pembukaan yang menarik, makanya opening gitu. Misalnya gini. Biasanya orang-orang tuh kalau opening tuh ada dua, ada yang pakai storytelling, ada yang pakai langsung quotes, langsung ke poin. Misalnya gini. Contohnya yang menarik itu ada kemarin tuh saya ngebimbing anak SMA 1 Jepara di Unpad, di lomba Unpad ya. Dia pakai ide tentang batik, batik ya, di Jepara tuh kan banyak batik sebenarnya. Kalau semuanya pernah ke Jepara nggak? Nah, di Jepara sendiri ada salah satu barang yang sangat bagus dan teman-teman bisa dapetin loh.
ada namanya batik. Batik Jepara merupakan salah satu batik yang sangat berkualitas di Indonesia. Akan tetapi, kita tahu bahwa banyak pewarnaan dari industri batik sendiri itu menggunakan bahan kimia. Seperti yang terlihat di PPT, ternyata pewarna ini dapat mengaruhi lingkungan. Dan seperti itu tuh biasanya pakai storytelling di awal-awal tuh nggak ada masalah gitu. Atau yang kedua, pakai langsung ke poinnya. Contohnya itu, saya tuh sering pakai poin langsung sih dulu, kalau biasanya kalau lomba ya. Tapi storytelling pernah juga sih. Misalnya pakai quotes dulu awal-awal ya, quotes dulu biasanya. Misalnya, create and maintain a beautiful environment and surrounding in which live. Daniel Megil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Dewan Juri serta para finalis yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya, Royhan Zaidi, akan mempresentasikan hasil dari diskusi esai saya dengan judul optimalisasi batang pisang bla 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 gitu. Itu nggak ada masalah juga gitu. Itu perihal openingnya aja kalian. Jadi openingnya tuh mau storytelling atau quotes atau langsung ke poinnya gak ada masalah. Yang penting itu harus ada namanya first impression gitu. Makanya ketika saya jadi juri pun yang harus kali saya perhatikan adalah first impressionnya gitu. First impressionnya menarik gak ya dia ya gitu kata lainnya ya. Yang kedua pernyataan mengenai tujuan di speech ya mengenai apa namanya setiap ide kan pasti ada tujuannya ya. Yang ketiga itu alur berpikir harus jelas dan runtut, adanya penyusunan skala prioritas, alokasi waktu. Nah, setiap setiap ini tuh harus ada waktunya teman-teman ya. Setiap apa namanya? Setiap presentasi itu ada waktunya. Sama hari ini saya ada waktunya nih presentasi sebenarnya menyampaikan. Yang keenam kalimat penutup yang mengesankan. Biasanya pakai pantun, pakai closing statement itu nggak ada masalah ya. Itu masuk ke metode. Nah, ini metode yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan juri. Sebenarnya pakai AREL. Saya sering pakai jenis ini. Ini orang debat biasanya sering pakai ya. Ada argumen, reasoning, evidence, and link back. Ada namanya gitu. Bangun argumennya dulu. Bla 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 bla. Hal ini juga disesuaikan oleh Rita 2024, reasoning alasannya gitu kan ya. Sorry, reasoning ini alasannya apa dulu? Misalnya dia kenapa sampai datanya seperti itu. Evidence baru ke Rita itu tadi ya, pakai bukti-buktinya, habis itu link back. Link back ini kayak semua ini ARE-nya itu di dielaborasikan lagi, itu namanya link back kata lainnya ya, gitu. Pas part ketiga, strategies to overcome nervous and build confidence. Balik lagi seperti yang di awal bilang bahwa nervous itu adalah hal yang wajar. Sebenarnya saya pun, saya tuh kalau di depan, kalau nggak seberapa ya saya jadi pemateri. Kurang lebih 70 ya, 70 lebih jadi pemateri pun sebenarnya itu nervous-nervous aja. Cuma nervousnya nggak seawal, nggak se... Saya jadi pemateri itu 76 kali, habis itu juri itu 38 kali kalau nggak salah. Setiap event tuh pasti nervous. Cuma nggak nervousnya tuh nggak seperti di awal gitu. Nah, gimana sih cara decrease our nervousness gitu, mengurangi our nervous gitu. Sebenarnya ini disclaimer, personal opinion ya, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Nervousness is common issue, but how to handle it. Jadi nervous ini adalah hal-hal yang wajar sebenarnya, tapi gimana sih menghandle-nya? Sebenarnya ada 3 poin yang ingin saya coba maksimalkan di sini. Yang pertama doa. Jujur doa ini sangat berpengaruh banget. 2020 itu ketika saya ikut debat itu ya, saya nggak doa ya di ronde pertama. Lawannya itu UNJ. Oh, UNJ ini keren banget sih waktu itu juga belepotan aja menyampaikannya gitu loh. Pas waktu itu kan hari Jumat sih teman-teman kan. Hari Jumat pas di ronde kedua tuh saya ngelawan Universitas Bengkulu. Padahal Universitas Bengkulu itu waktu itu tuh dia timnya tuh pernah menang juara di se-Sumatera gitu kalau nggak salah. Ya kita juga ke pressure lah gitu kan. Tapi di waktu itu ya, di waktu itu saya tuh cari di Google gimana sih cara biar nggak nervous gitu kan. Habis itu ini dia yang dilakukan oleh siapa nih Menteri Parekraf kemarin itu eh Parekraf siapa ya kemarin itu ya Wisnu Tama atau bukan ya Sandiaga Uno Sandiaga ya Uno. ya Sandiaga Uno dia tuh kan eh dia begini inilah yang dilakukan Sandiaga Uno untuk mengurangi nervous doanya ini buat yang muslim ya buat yang non muslim mungkin bisa menyesuaikan nanti yang muslim tuh kalian SD SMP SMA nih sering doa ini Rek Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya kan wahlul 'uqdat min lisani yafqahu qawli ya kan jangan sampai lidahku nih keluh jangan sampai kaku gitu kan dan tiba-tiba di ronde kedua santai aja saya itu enjoy aja menyampaikan baik Dewan Juni saya sebagai pembicara pertama dan itu saya ngerasain
Kayak gila ya, sekuat ini ya ternyata doa ya kayak gitu. Jadi jujur untuk yang pertama, saran saya kalian harus doa. Karena banyak banget teman-teman yang tiba-tiba ya lanjut aja gitu. Itu banyak ya. Di awal-awal saya pun sama soalnya gitu. Yang pertama doa. Doa tuh yang bener ya. Maksudnya tuh yang sungguh-sungguh. Yang kedua praktis. Nah, ini praktis makes perfect ini bener ya sebenarnya. Jadi kalau semuanya kalian biar lebih apa lebih confident lagi ya banyak latihan seperti itu. Yang terakhir metode. Nah, metode tadi. Jadi kalau metode penyampaian itu harus jelas gitu. Visualization kalau buat PPT ini saran saya seperti ini ya. Ini saran saya aja sih. Saran saya tuh biasanya kalau buat PPT itu nggak lebih dari 15 slides. 10 sampai 15 aja sih. Yang kedua storytelling ini bisa biasanya gini. Ini yang kemarin yang anak Pekalongan itu sih sebenarnya Pekalongan kok Jepara ya. Ya anak Pekalongan. Visualisasi. Jadi jangan banyak kata-kata ya teman-teman ya. Saya sangat tidak suka kalau kalian pakai banyak kata-kata gitu. Logo, jangan lupa pakai logo ya kalian kalau ini ya sebenarnya image and method, habis itu narasinya. Narasinya kan banyak-banyak sih sebenarnya. Gak apa-apa, ini narasi-narasi juga kan. Habis itu pakai nomor halaman, nih kayak gini ya, kayak punya saya nih. Kasih nomor halaman ya, kayak gitu. Pas gimana sih menghandle panels atau juri? Nah, yang pertama tuh karakter juri. Ini terakhir sih sebenarnya. Ini karakter ini juri terakhir. Nah, gimana sih handle panel satu juri? Yang pertama tuh pahami karakternya. Karakter itu bisa dilihat di mana? Di pertama tuh technical meeting. Biasanya tuh kan dikasih tahu tuh jurinya siapa aja. Kalau nggak dikasih di technical meeting, biasanya yang kedua apa waktu hari H. Tapi harus kalian ada semua finalis tuh harus ada di ruangan, jangan satu-satu. Kalau satu-satu nggak bisa kan ya. Tapi syarat keduanya adalah kalian tuh harus yang nomor dua atau seterusnya, jangan yang nomor pertama. Yang nomor pertama kita nggak paham nih. Jurinya nih bakal nanyanya di sisi mana aja. Kan setiap juri itu pasti punya teks berbeda gitu atau tugas berbeda lah, tas berbeda gitu. Contohnya kayak misal dia akademisi, dia praktisi, dia profesor, dia dokter itu pasti pertanyaannya beda-beda. Dia dosen atau dia macam-macam lah contohnya gitu ya. Karakter juri itu penting banget. Yang kedua, eh, balik lagi harus latihan ya, Q&A gitu. Bisa apa namanya? Bisa lihat teman-temannya gitu juga ya. Misalnya, ayo dong latih saya untuk presentasi apa sorry, tanya jawab gitu. Nah itu tuh bisa juga on point. Jadi kalau ditanya A, jawabannya A gitu. Jangan tiba-tiba A ke Z Z gitu. Enggak gitu. Menggiring boleh, tapi harus pinter gitu ya. Walaupun nggak sesuai, misalnya, aduh nggak ngerti nih gue pertanyaannya si juri ini nih nggak ngerti. Ya, ya diplesetin nggak apa-apa gitu. Tapi jangan nggak on point, nggak point gitu ya. Jadi ke kitanya tuh kayak ini anak ngelesnya kebangetan nih ya. Gitu tuh sering saya soalnya kayak gitu tuh. Yang ke terakhir ada proyeksi, proyeksi pertanyaan ya, maksudnya kayak pertanyaan yang bakal muncul nih apa aja nih gitu loh, seperti itu. Nah ini nggak apa-apa, ini experience aja, itu aja sih. Udah sih gitu aja ya sebenarnya dari saya.